Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu, salam sejahtera dan juga salam sehat bagi kita semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Habib Hussein Jafar Al-Hadar S.Phil IMAG dan juga Mas Iqbal, terima kasih. Pertama-tama izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Master of Ceremony yang telah menyambut dan mempersilahkan saya juga. Untuk itu izinkan saya agar diberikan kesempatan agar dapat menyambut dan juga menyapa Mahesa yang hadir secara luring maupun secara daring secara langsung. Selamat pagi semuanya. Sekali lagi ya kita coba, selamat pagi semuanya. Masih semangat? Oke, coba kita cek sound sekali dari fakultas saya nih. Fakultas Hukum, mana suaranya? Oke, luar biasa sekali. Untuk fakultas yang belum saya sapa, tetap harus semangat ya. Oke, tanpa perlu berlama-lama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri secara langsung. Perkenalkan, nama saya Laila Putri Aulia, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang tahun 2020, yang saat ini diamanahi untuk menjadi moderator pada acara PKKMB Universitas tahun 2022 ini. Baik, seperti yang kita ketahui bahwa Mahesa yang hadir secara daring maupun secara luring merupakan bagian dari pemuda dan juga pemudi Indonesia yang kelak nantinya akan menjadi pemimpin bangsa ini untuk membangun negeri menjadi lebih baik lagi. Namun yang menjadi pertanyaan adalah pemuda dan pemudi seperti apakah yang dibutuhkan oleh negeri ini? Oleh karena itu untuk menjawab rasa penasaran Mahesa dan hadirin sekalian, maka talk show kita pada pagi hari ini akan mengangkat tema pemuda-pemudi masa kini untuk negeri. Bersama narasumber yang sangat luar biasa, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Habib Hussein Jafar Al-Hadar S.Phil IMAG. Assalamualaikum Habib, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, kabar baik. Ya, alhamdulillah, sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa membersamai Habib pada pagi hari ini ya. Alhamdulillah. Saya yakin juga Mahesa semakin tidak sabar untuk mendengarkan pemaparan materi dari Habib pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu, saya yakin walaupun sebenarnya Mahesa juga sudah tahu bahwa siapakah narasumber kita pada pagi hari ini, karena memang narasumber kita pada pagi hari ini sangat luar biasa, sering warawiri di YouTube dan juga di televisi, betul kan? Benar. Oke. Baik, narasumber kita pada pagi hari ini bernama Habib Hussein Jafar Al-Hadar S.Phil IMAG. Beliau lahir pada tanggal 21 Juni tahun 1988 di Bondowoso, Jawa Timur, benar? Baik. Beliau dikenal sebagai seorang pendakwah dan juga penulis yang saat ini lebih akrab dikenal sebagai influencer. Beliau juga aktif untuk membahas topik-topik mengenai toleransi dalam beragama di Indonesia. Karena memang seperti yang kita ketahui juga bahwa Indonesia ini memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi beliau ini aktif dalam topik dan juga pembahasan mengenai toleransi beragama di Indonesia ini. Oke, tanpa perlu menunggu waktu lama-lama kembali dan juga untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kita beralih ke sesi selanjutnya yaitu sesi pemaparan materi. Oleh karena itu, Habib Jafar saya persilahkan. Iya, saya sambil berdiri boleh? Boleh ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada Universitas Negeri Semarang, UNES, atas undangannya pada pagi hari ini. Senang sekali berada di tengah-tengah mahasiswa dan mahasiswi baru, baik yang hadir secara offline di tempat ini maupun yang tersambung secara online di tempat masing-masing. Ngomongin tentang mahasiswa dulu ya, mahasiswa baru, itu sebenarnya ada beberapa hal yang menurut saya penting untuk menjadi pegangan bagi seorang mahasiswa baru secara khusus dan secara umum nanti kita bicara soal pemuda. Kenapa? Karena jumlah pemuda itu sampai sekarang
itu adalah 62% dari total populasi penduduk Indonesia. Ini bisa jadi kabar baik, bisa jadi kabar buruk, tergantung bagaimana kualitas pemudanya. Kalau kabar baik, ketika para pemuda ini menjadi bonus demografi bagi bangsa Indonesia. Karena tahun 2045 nantinya kita akan mencapai puncak bonus demografi, di mana populasi anak muda itu paling mayoritas dari seluruh populasi masyarakat Indonesia. Nah, contoh yang sukses dengan bonus demografi ini adalah Korea Utara, enggak, Korea Selatan lah, masa Korea Utara. Masa Korea Utara. Korea Selatan itu adalah salah satu negara yang sukses dengan bonus demografinya, sehingga sekarang demam Korea itu bisa menguasai hampir seluruh masyarakat dunia. Jadi kalau dulu itu kita dikasih wejangan orang Indonesia itu boleh belajar dari barat tapi jangan ke barat-baratan, boleh belajar dari Arab tapi jangan ke Arab-Araban. Karena dua imperium itu yang menguasai peradaban dunia. Sekarang itu boleh belajar dari Korea tapi jangan ke Korea-Koreaan. Boleh juga belajar dari Jepang tapi jangan ke wibu-wibuan. Nah, Korea itu contoh negara yang berhasil mengelola bonus demografinya, sehingga kemudian berkembang dalam berbagai lini, baik itu teknologi, kebudayaan, musik, film dan lain sebagainya, bahkan kuliner. Adapun sebaliknya, ada contoh negara yang gagal mengelola bonus demografinya, sehingga bonus demografi itu bermetamorfosa menjadi bencana demografi. Contoh negara yang gagal adalah Afrika Selatan. Jadi yang sukses Korea Selatan, yang gagal Afrika Selatan. Afrika Selatan itu gagal mengelola bonus demografinya, sehingga bonus demografi itu tidak memberikan dampak apa-apa secara positif dan konstruktif bagi bangsanya, alih-alih justru menjadi beban bagi bangsanya. Karena anak muda ini akan menjadi bonus kalau dia produktif, tapi akan menjadi beban kalau dia rebahan doang gitu. Nah, sekarang kita itu berada di mana dan menuju kemana? Itu pertanyaan kita. Menuju ke Korea Selatan dengan segala kesuksesannya, atau ke Afrika Selatan dengan segala kegagalannya, atau kita punya jalan sendiri ke Jakarta Selatan misalnya, ke Jaksel gitu. Jadi tergantung kemudian kepada kita. Dan di sisi lain, ini juga bisa menjadi tantangan yang berat bagi kita pribadi per pribadi, karena jumlah anak muda itu menjadi dominan. Karena itu persaingan di antara anak muda itu menjadi sangat berat dan sangat keras. Siapa yang tidak bisa unggul sebagai pemuda, maka dia akan digilas oleh persaingan-persaingan di antara pemuda. Karena itu mereka yang tidak memiliki keunggulan sebagai seorang anak muda, maka dia akan tersingkir dengan sendirinya, karena mayoritasnya jumlah pemuda di masyarakat Indonesia yang nanti itu akan mengisi segala ruang-ruang di bangsa ini. Ruang pendidikan, Anda akan kesulitan mendapatkan beasiswa S2 misalnya nantinya kalau Anda gak berkualitas, karena jumlah orang yang mau mendaftar untuk S2 melalui beasiswa itu akan banyak sekali nantinya. Anda akan gagal secara ekonomi kalau tidak bisa mapan dalam mempersiapkan ekonomi Anda di masa depan. Karena apa? Karena jumlah anak muda yang akan berjuang untuk meraih dan meningkatkan kualitas ekonominya itu nanti akan sangat banyak. Sekarang aja 62%. Bayangin tuh 10 tahun ke depan itu berapa jumlah anak muda di Indonesia yang nantinya itu akan menjadi pesaing-pesaing kita di berbagai lini. Bahkan di lini yang paling privat, yaitu lini asmara. Bayangin Anda, kalau jumlah pemudanya banyak atau jumlah pemudinya banyak, itu kan persaingan untuk meraih hati mertua
hati calon pasangan kita, entah itu cowok atau cewek gitu, itu kan nanti persaingannya juga akan semakin sengit karena saingan kita banyak gitu. Tidak seperti dulu di mana jumlah pemuda itu di bawah 50% dari total populasi masyarakat Indonesia. Karena itu mau tidak mau, suka tidak suka, kita itu harus fighting, harus berjuang secara serius untuk kemudian menjadi pemuda yang unggul. Kalau enggak, kita akan digilas tuh oleh pesaing-pesaing kita yang sekarang berserakan di mana-mana gitu. Nah, karena itu kemudian kita ingin belajar bersama bagaimana seharusnya kita mengelola diri menjadi seorang pemuda. Apalagi pemuda itu punya keunggulan di mata Tuhan, sehingga kemudian saya lebih memilih dakwah ke kalangan muda. Karena kata Allah itu, kata Nabi dalam salah satu hadisnya, ya jabu rabbuka min sabbin laisat lahu safwah. Allah itu terkagum-kagum kalau pemuda jadi baik. Kenapa? Karena secara software pemuda itu lebih cenderung kepada hal-hal yang tidak baik. Darah muda itu pasti darahnya para remaja ya. Enggak, darah muda itu pasti darah yang menggebu-gebu, penuh dengan sensasi, sehingga kemudian sering terjebak kepada hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang tuanya tapi diinginkan oleh pemudanya biasanya. Nah, karena itu kalau pemuda itu jadi baik, itu keren. Apalagi yang membawa pemuda menuju kebaikan, tentu itu lebih keren. Kalau orang tua jadi baik itu biasa aja, dan gak perlu banyak pendakwah kepada orang tua. Karena yang berdakwah kepada orang tua itu sudah sangat ultimate, yaitu malaikat maut. Iya kan? Orang tua itu sudah didakwai malaikat maut. Karena itu kalau dia baik, Tuhan biasa aja. Karena mungkin dia sudah ingat umur, sehingga kayaknya waktunya saya baik di saat ini, nggak perlu didakwain. Nah, karena itu kemudian kita harus mempersiapkan diri. Nah, kita awali yang paling mendasar dulu. Sebagai mahasiswa, apa yang harus kita siapkan untuk menjalani lakon sebagai mahasiswa atau mahasiswi di Universitas Negeri Semarang? Ada beberapa hal yang saya catat berdasarkan pengalaman saya sebagai mahasiswa baik S1 dan S2 dulunya. Yang pertama, menurut saya yang menjadi pembeda antara siswa dan mahasiswa nantinya adalah kemandirian dalam belajar. Ketika Anda menjadi mahasiswa, maka Anda dituntut untuk mandiri dalam belajar. Tidak lagi bisa mengandalkan peraturan atau guru atau segala orang tua atau siapapun yang ada di sekitar kita. Itu tidak bisa lagi diandalkan. Karena ketika kamu menjadi mahasiswa, dosen itu bukan seperti guru yang peduli kamu belajar atau tidak belajar. Dia gak peduli kamu mau belajar gak belajar. Dia taunya cuman menilai apa yang kamu lakukan nanti dalam proses pembelajaran. Kamu gak mau masuk kelas, ya silahkan kata dia. Kamu gak mau baca buku, silahkan. Kamu gak mau ngerjain tugas, silahkan. Ya ujung-ujungnya saya kasih C atau D aja nilainya, dan kamu gak lulus-lulus. Bahkan satu mata kuliah itu fungsi dosen hanya mengarahkan saja. Mereka hanya mempengaruhi paling banter 25% proses belajar mengajar di kelas. Selebihnya itu tergantung kepada kemandirian kita dalam belajar. Misalnya di silabus tuh, itu di silabus ada 12 mata kuliah, 12 hal yang dibahas di satu mata kuliah misalnya nantinya. Itu di bawah sudah ada tuh daftar buku bacaan yang wajib atau yang sekunder untuk kamu baca. Itu dosen gak peduli kamu mau baca beneran atau enggak, gak peduli karena ini soal kemandirian belajar. Begitu juga nanti dosen hanya menyuruh, oh nanti yang pertama maju 2 orang untuk presentasi, nanti kita diskusi sendiri dari hasil bacaan kita sendiri. Paling dosen hanya memberikan pengaruh sekitar 10-25% dari proses belajar mengajar. Karena itu yang membedakan antara siswa dan mahasiswa adalah
kemandiriannya dalam belajar. Kalau kita menjadi siswa dulu, kita dipedulikan oleh guru. Kita harus belajar, kita harus mengerjakan tugas, bahkan kita diberikan sanksi-sanksi tertentu untuk memaksa kita belajar. Tapi ketika menjadi mahasiswa enggak, itu kembali kepada kalian sendiri. Kalau kalian pengen unggul, maka kalian membaca, maka kalian berdiskusi, maka kalian mandiri dalam belajar. Kemudian yang kedua, yang harus menjadi pegangan bagi kita sebagai mahasiswa, itu adalah critical thinking. Berpikir secara kritis. Berbeda ketika kalian menjadi siswa atau menjadi santri atau menjadi murid. Itu beda. Kalian hanya menerima saja apa yang disampaikan oleh guru. Tapi ketika kalian menjadi mahasiswa, dosen itu adalah mitra belajar kita. Teman kita itu adalah mitra belajar kita. Karena itu kita harus memiliki critical thinking, pola pikir yang kritis. Tidak main iya-iya aja, tidak main percaya-percaya aja, tidak main setuju-setuju aja pada apapun yang disampaikan oleh dosen, buku, teman, senior, atau siapapun sivitas akademika yang ada di kampus. Ibarat kata, semua yang kalian makan itu gak boleh langsung ditelan, tapi harus dikunyah terlebih dahulu agar kalian bisa independen dalam berpikir. Sehingga kalian memiliki paradigma tersendiri dalam berpikir, dan nanti ketika kalian sudah lulus dari UNES, kalian memiliki paradigma tersendiri untuk melihat semua masalah melalui perspektif kalian secara unik. Karena kalau enggak, kalau kita main iya-iya aja, setuju-setuju aja, maka kita tidak memiliki independensi dalam berpikir, sehingga tidak ada keunikan dalam perspektif kita. Karena kita hanya menjiplak apa yang disampaikan oleh dosen, atau apa yang kita baca dari buku, atau apa yang kita dengar dari diskusi-diskusi di ruang-ruang diskusi di kampus ataupun di luar kampus. Karena itu kita harus punya critical thinking. Kenapa begini, kenapa begitu, bagaimana bisa begini, bagaimana bisa begitu. Itu harus digali. Tidak bisa kita sekedar percaya. Dia bilang, oh menurut buku ini, dari tokoh ini, kita cek bukunya, kita cek tokohnya, apakah beneran ngomong begitu. Karena nanti kalian itu ketika kuliah akan ketemu tuh sama orang-orang aneh. Baik itu dari teman kalian, ataupun dari kelas lain, atau dari mata kuliah lain, yang dia itu sok keren, padahal sebenarnya enggak. Saya dulu pernah punya temen tuh yang kalau diskusi, ketika dia menyampaikan pendapat itu disandingkan dengan buku tertentu atau tokoh tertentu yang semua mahasiswa di kelas itu tidak ada yang kenal dengan tokoh dan buku itu, termasuk dosennya. Ini bahayanya kalau Anda gak punya critical thinking. Saya punya tuh teman. Misalnya saya bilang ya, air itu, karena yang sederhana saja, air itu benda cair. Terus dia ngangkat tangan nih, si aneh nih. Iya, ada aja. Jadi kuliah itu seperti sungai lah. Ada aja tai yang lewat tuh nanti. Ada aja tuh mahasiswa-mahasiswa yang bangsat, yang sok-sokan tuh. Anda nanti, teman saya misalnya ya, dia, Pak, mau bicara. Oh ya silahkan. Menurut Van den Hoek, salah seorang kimiawan dari Belanda, dalam salah satu karyanya, bahwa air itu benda padat, bukan benda cair. Van den Hoek ini siapa? Anda cari di Google gak ada. Karyanya apa, pendapatnya gimana, gak ada tuh. Tapi kita main percaya aja dulu tuh sama si aneh satu ini. Oh iya ya, oh iya. Dan kita mulai tuh jiper, mulai menganggap jangan-jangan gue salah ya atau gimana. Nah itulah pentingnya paling tidak critical thinking paling tingkat dasar untuk Anda tidak tertipu pada penipu-penipu model beginian gitu. Dan itu versi komedinya ya,
yang saya sampaikan. Tapi versi seriusnya memang selalu ada tuh orang-orang yang sebenarnya dia nggak baca bukunya, cuma denger-denger aja, kila makila, katanya-katanya, tapi sok berani berpendapat bahwa menurut ini pendapatnya itu begini dan begini, padahal dia nggak pernah baca bukunya tuh. Karena itu critical thinking itu penting bagi seorang mahasiswa. Itu yang membedakan kita dengan siswa dulunya ketika kita masih kecil. Kemudian yang ketiga itu adalah adaptif. Karena beda antara ketika kita menjadi siswa dan menjadi mahasiswa. Ketika kita menjadi siswa, gurunya itu-itu aja, temennya itu-itu aja. Tapi ketika kita menjadi mahasiswa, dosennya berpindah setiap saat, berganti setiap waktu. Temannya juga berganti setiap saat, berganti setiap waktu. Bahkan kelasnya berganti setiap saat, berganti setiap waktu. Kadang kamu harus satu kelas dengan seniormu, kadang kamu harus satu kelas dengan juniormu, kadang kamu harus satu kelas dengan satu angkatan tapi berbeda tongkrongan dan lain sebagainya. Kamu harus diskusi dengan orang yang bahkan beda fakultas dengan kamu. Kamu harus satu organisasi dengan orang yang bahkan beda jurusan dengan kamu. Kamu bahkan harus berinteraksi dengan orang yang mungkin ketika di kampung kamu gak suka sama dia, tapi ketemu di kampus kamu harus diskusi sama dia dan lain sebagainya. Kamu harus berdiskusi bahkan dengan orang yang berbeda betul dengan kamu, berbeda suku, berbeda pandangan, berbeda semuanya, bahkan berbeda agama. Karena itu penting bagi kita untuk menjadi pribadi yang mudah untuk beradaptasi dengan berbagai keadaan, agar kita bisa diterima oleh lingkungan-lingkungan yang terus berubah dan bisa menggali sesuatu yang positif dari lingkungan-lingkungan yang berubah itu. Dan karena itu critical thinking menjadi penting. Ketika kalian masuk di lingkungan yang baru, maka kalian harus bisa kritis agar bisa menyerap sisi positifnya, tapi mengembalikan atau membuang sisi negatif dari apa yang kalian dapatkan dari lingkungan baru itu. Karena setiap hari adalah soal lingkungan yang baru. Kalau kampus itu, kalian akan ketemu dengan orang baru, dosen baru, teman baru, semua serba baru setiap saat. Organisasi, kalian masuk ke organisasi, baru lagi orangnya. Kalian masuk ke kelompok diskusi, baru lagi orangnya. Karena itu kita dituntut untuk mudah beradaptasi dengan segala keadaan. Itulah kedewasaan kita sebagai seorang mahasiswa yang harus kita miliki agar kita bisa sukses tuh dalam perkuliahan. Nah, adapun sebagai seorang pemuda, maka yang harus kita miliki itu ada beberapa hal. Yang pertama itu agar Anda masih yakin kalau saya seorang Habib ya. Yang pertama itu adalah soal iman. Sebagaimana dalam suratul Kahfi ayat 14, Allah itu cerita tentang seorang pemuda yang sukses, yaitu Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu siapa? Nggak dijelaskan di dalam Al-Quran. Detailnya itu nggak dijelaskan. Kenapa? Karena Ashabul Kahfi itu bukan soal sejarah, tapi soal pembelajaran yang diberikan Al-Quran, bahwa kalau kamu ingin sukses sebagai seorang pemuda, maka sepertilah Ashabul Kahfi, maka kalian akan menjadi bagian dari Ashabul Kahfi itu sendiri. Nah, apa kekuatan utama Ashabul Kahfi itu? Rebahan 309 tahun, tidur 309 tahun. Enggak. Dan itu yang membedakan biasanya antara mahasiswa dan ketika kalian masih siswa atau santri dulu. Kalau ketika kalian sudah menjadi mahasiswa, itu susah tidur karena overthinking. Tapi kalau ketika menjadi siswa atau santri dulu, bukan susah tidur problemnya, justru susah bangun. Ketika pagi susah tuh mau bangun. Nah, Ashabul Kahfi itu dalam suratul Kahfi ayat 14, kekuatan utamanya adalah iman. Kenapa iman? Karena iman yang akan menjaga kita dalam kesendirian untuk tetap fokus kepada hal-hal positif yang akan kita lakukan. Karena kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, problem anak muda
itu adalah di tengah kesendiriannya. Mayoritas dosa-dosa dan maksiat-maksiat yang kita lakukan itu adalah dalam kesendirian. Iya enggak? Mayoritas tuh. Anda kalau sedang sendiri di kamar mandi misalnya, itu kecenderungan untuk menjadi iblis lebih besar dari kecenderungan menjadi malaikat. Anda kalau sendiri di kosan tuh, di kosan sendiri tiba-tiba muncul tuh kreativitas untuk bermaksiat tuh. Atau pacar Anda tiba-tiba WA lagi sendiri karena orang tuanya keluar kota, itu kan iblis langsung menyelinap tuh. Jadi karena itu iman itu menjadi kekuatan utama bagi kita agar tetap on the track, dengan kesadaran bahwa walaupun kita tidak dilihat oleh orang tua, tidak dilihat oleh dosen, tidak dilihat oleh siapapun, tapi kita tetap dilihat oleh Tuhan. Dan pandangan Tuhan seharusnya lebih penting dari pandangan siapapun di muka bumi ini bagi kita. Karena itu keimanan itu menjadi penjaga kita di tengah kesendirian. Karena dalam kesendirian itu bahaya banget gitu. Yaitu itu sebenarnya hal yang gampang lah untuk Anda cek gitu. Gini aja lah, FYP TikTok Anda saat sendiri apa sih? Saat Anda sendiri FYP TikToknya apa? Anda hitung dari 5 scrollan tuh, kalau 3 isinya cewek joget-joget, itu udah pemuda Kim Jong Un. Udah. Nah, kemudian karena itu iman menjadi kekuatan kita ketika kita dalam kesendirian. Iman yang membuat kita tetap fokus kepada visi misi kita sebagai anak muda dalam kebaikan dan kekonstruktifan, membangun sesuatu. Kemudian yang kedua, itu ujung dasarnya iman, ujung akhirnya itu karya. Ketika kita tetap fokus memiliki cita-cita untuk berkarya, maka iman dan cita-cita untuk berkarya itu yang menjadi 2 titik yang menarik kita, sehingga kita gak bisa keluar kemana-mana tuh, seperti sinar gitar yang ketika ditarik oleh 2 ujung, ketika dipetik tuh mentok keluar dari track berapa jauh sih? Nggak bisa jauh tuh kita keluar. Karena itu selain memiliki iman dalam perspektif semua agama atau komitmen bagi Anda yang mungkin saya tidak beragama, komitmen dan karya, karena karya itu yang membuat Anda fokus dalam hidup sebagai seorang mahasiswa. Ketika Anda punya karya, maka Anda akan terus melihat karya itu, mengejar karya itu, sehingga Anda gak akan meleng kepada fenomena kanan kiri yang ada di sekitar Anda. Karena orang besar itu berbicara tentang ide, dia tidak berbicara tentang peristiwa, dia tidak berbicara tentang orang lain. Dia fokus kepada ide yang mau dia capai. Peristiwa apa yang terjadi atau orang apa yang sedang terjadi, gibah-gibah apa yang menarik, itu gak akan menarik minat Anda ketika Anda punya karya yang sedang Anda ingin capai. Karena itu dulu saya itu menjadikan menulis sebagai karya saya, sehingga saya sibuk dengan menulis. Gak sempet tuh ngurusi bab-bab lainnya gitu, yang menurut saya gak penting. Nah, di tengah-tengah itu seorang pemuda itu yang pertama dia harus positif, dan yang kedua dia harus aktif. Karena positif saja kalau tidak aktif itu masih kurang. Karena ketika Anda positif tapi tidak aktif, Anda tidak menebarkan nilai-nilai positif itu kepada orang lain, sehingga kebaikan itu hanya bersifat personal dan tidak bersifat sosial. Padahal manusia itu dipuji karena kebaikannya bersifat sosial, bukan bersifat personal.
Makanya Quran bicara kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu itu manusia terbaik karena mengajak orang kepada kebaikan. Bukan hanya baik sendiri, tapi memperbaiki orang lain untuk ikut di jalan kebaikan kita. Kemudian yang ketiga, positif dan aktif saja itu tidak cukup, tapi harus kreatif. Di era saat ini itu ngajak orang menuju kepada kepositifan melalui gerak-gerak yang aktif itu butuh kreativitas. Kalau nggak pakai kreativitas, oke. Kalau nggak pakai kreativitas, maka Anda tidak akan menarik bagi orang untuk diikuti. Karena itu konten-konten positif itu kalau nggak kreatif nggak diikuti. Konten dakwah misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, wassalatu, nggak diikuti karena nggak kreatif. Dan yang terakhir adalah kolaboratif. Anda harus saling mengisi satu sama lain. Era digital adalah era kolaborasi. Anda mau bikin kaos, nggak mesti Anda kemudian harus bikin kaos itu sendiri. Cari vendor di bidang kaos, kemudian Anda implementasikan ide Anda tentang kaos itu melalui vendor yang Anda ajak kolaborasi, sehingga Anda maju bersama dan mudah untuk maju karena semuanya tidak Anda kerjakan sendiri, tapi kerjakan bersama dengan orang-orang yang sudah memiliki spesialisasi di bidangnya masing-masing. Jadi itu paling tidak kunci bagi kita untuk menjadi mahasiswa dan pemuda yang sukses di era masa kini. Kalau kita tidak menjadi sukses, maka kita akan digilas oleh zaman. Dan ketika kita digilas oleh zaman, pasti kita hancur. Pilihannya itu sekarang sukses atau hancur. Nggak ada tuh pilihan middle, tengah-tengah tuh nggak ada. Karena ketika Anda nggak sukses, dunia sekarang sedang kejam-kejamnya. Semua tersambung dan Anda akan frustasi. Ketika Anda frustasi, maka Anda akan hancur hidupnya. Itu mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali pemaparan materi dari narasumber kita pada pagi hari ini. Dan sepertinya tadi saya melihat mahasiswa yang berbaju orange ini cukup semangat ketika dibahas masalah FYP. Ini mahasiswa fakultas apa ya kalau boleh tahu? Oh, teknik, suaranya juga teknik, laki-laki semua ya. FYP-nya berarti perempuan joget-joget. Oke, langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab, karena saya juga yakin bahwa Mahesa yang hadir secara luring maupun secara daring memiliki banyak sekali pertanyaan yang beragam dan juga ingin memberikan respon. Bagi Mahesa yang hadir secara luring, Mahesa bisa mengangkat tangan. Oke, saya baru ngomong udah langsung ada yang angkat tangan, berarti antusias sekali ya. Saya akan memilih dua penanya, mungkin Putri 1 dan Putra 1. Tapi saya nggak kelihatan, mungkin saya maju terlebih dahulu. Untuk Putri yang berbaju biru boleh maju ke depan. Berikan tepuk tangan untuk keberanian dari Mahesa pada kali ini. Kemudian untuk yang Putra, coba acungkan tangan sekali lagi. Oke, sebentar. Tadi kalau yang orange ini semangat banget, boleh deh. Yang orange Mas ini maju ke depan, iya silakan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Mahesa yang sangat berani pada pagi hari ini. Oke, Mahesa yang pada kali ini ingin bertanya, boleh sebutkan nama, prodi dan juga fakultasnya nih. Kemudian sebutkan pertanyaan kepada narasumber kita pada pagi hari ini. Bisa dimengerti? Oke, kita mulai dari mana nih? Ladies first dulu. Oh, saling tunjuk. Gimana nih? Yang Putri dulu atau gimana? Oke, yang Putri dulu ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersesat, oh tersesat, astagfirullah. Sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan diri ya. Nama saya Sinta Rismawati dari Prodi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, Habib, di sini saya mau jujur aja ya. Sebenarnya saya tuh masih ragu gitu akan peranan agama dalam menciptakan perdamaian dunia. Karena kan saat ini masih ada konflik agama nih, contohnya kayak terorisme atau bahkan intoleransi gitu. Menurut Habib gimana sih gitu? Dan apa peranan anak muda yang dapat dilakukan untuk melakukan perdamaian dunia, terutama dalam bidang keagamaan begitu? Dan ada tambahan lagi boleh? Ini pertanyaan secara personal aja. Habib kalau boleh tahu Paman Coki udah bebas belum ya? Terima kasih.
Terima kasih, luar biasa sekali pertanyaan dari Sinta. Oke, saya izin mengulangi pertanyaannya mengenai berapa besar peranan agama dalam perdamaian. Betul? Oke. Oke, dan peranan anak muda dalam menciptakan perdamaian dunia. Oke. Mungkin pertanyaan terlebih dahulu saja baru dijawab kali Habib atau bagaimana? Oke, pertanyaan sekali lagi ya. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersesat, oh tersesat, astagfirullah. Ya terhormat Bib, perkenalkan saya Apriansyah Wibowo, biasa dipanggil Abdul, dari Fakultas Teknik, Prodi PTIK. Saya ingin bertanya tentang sebuah pertanyaan yang sederhana tapi krusial, tentang bagaimana sih cara menyadarkan anak-anak zaman sekarang tentang, ya bagi siapapun itu, bisa buat anak kecil di atas 8 tahun, remaja, dewasa atau sepuh, tentang kesadaran untuk sholat. Karena bisa kita ketahui dari keadaan dan keseharian kita, banyak anak-anak di sekitar kita yang dengerin azan tapi menghiraukan, lebih mengutamakan main Mobile Legend sama main FF gitu. Bagaimana tanggapan Habib mengenai pertanyaan saya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mahesa. Dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Mahesa. Pertanyaannya sangat kritis dan luar biasa. Walaupun tadi sepertinya Apriansyah ini menjelaskan mengenai pengalaman pribadinya ya. Kalau ada azan, main ML mungkin. Oke, langsung saja kita masuk ke sesi jawaban dari pemateri kita pada pagi hari ini. Kepada Habib Jafar, dipersilahkan. Iya, emang begitu sih. Kayak biasa aja masuknya, nggak taunya tersesat, oh tersesat. Makanya Anda tuh nggak bisa menilai orang dari luar gitu. Kadang luarnya kayak gak tersesat gitu, nggak taunya dalemannya tersesat tuh sebenarnya. Ya, tapi kan yang penting pertanyaannya tidak tersesat gitu. Dan apalagi jawabannya sungguh tersesat. Oke, gini, saya tadi menduga tidak ada pemuda tersesat di sini ya. Gak taunya isinya pemuda tersesat semua. Nah, kalau kita gini dulu lah, kenapa agama itu gak meyakinkan akan membawa pada perdamaian? Kira-kira begitu kan. Kalau kata Nasidariyah, banyak yang cinta damai tapi perang semakin ramai, iya kan. Sama kayak banyak yang bilang beragama tapi sholat subuh jam 6:30. Sama aja. Nah, itulah problemnya menurut saya. Kenapa kemudian agama itu tidak bisa menjadi duta bagi perdamaian dunia? Karena orang yang beragama itu berjarak dengan agamanya. Agama mengajarkan tentang perdamaian, mengajarkan tentang cinta kasih. Tapi orang yang beragama justru menjadikan agama sebagai alat untuk propaganda kebencian dan pertengkaran. Itu yang menjadi problem. Makanya kata Muhammad Abduh, saya pergi ke Mesir, saya melihat Muslim di sana, tapi saya gak melihat Islam di sana. Saya pergi ke Perancis, saya gak melihat Muslim, tapi saya melihat Islam di sana. Karena berjarak tuh antara umat beragama dengan agamanya. Agamanya nyuruh damai, umatnya nyuruh tengkar. Bahkan tokoh-tokoh agamanya tuh yang ngajak tengkar tuh. Itu problemnya. Kenapa kemudian agama tidak bisa menjadi juru damai, padahal isinya adalah nilai-nilai perdamaian. Contohnya begini aja lah.
Anda tahu negara paling Islami di dunia ini di mana? Ada yang tahu? Apa? Polandia, Finlandia, Polandia. Iya, jadi negara-negara paling Islami itu negara-negara Skandinavia. Finlandia, Irlandia, Brazil, enggak, Brazil juara dunia. Pokoknya daerah-daerah Skandinavia. Kenapa? Walaupun tidak banyak muslim di sana, tapi nilai-nilai Islam berjalan dengan baik di sana. Sampah dibuang di tempatnya. Tapi Indonesia itu peringkat 136 negara paling Islami, papan bawah tuh. Saudi apalagi? Saudi papan bawah juga. Kenapa? Karena kalau buang sampah mereka di samping tempatnya biasanya. Karena sampahnya dilempar biasanya dari jauh tuh. Iya kan? Itu problem kita. Di antara negara yang paling Islami itu adalah juga Jepang. Kenapa? Karena Jepang di halte anak mudanya baca buku. Di Indonesia, di kampus saya lah, kalau di UNES gak ada. Di kampus saya di UIN Jakarta, berdasarkan pengalaman nyata, di perpustakaan pacaran. Kenapa? Karena adrenalinnya terpacu katanya. Jadi ngomong jorok agak kencang dikit kedengeran yang lain tuh. Jadi bagaimana menjaga nada agar tetap stabil. Jadi itu problemnya dari kita. Kenapa kemudian agama dengan segala nilai-nilai perdamaiannya itu tidak bisa menjalankan misi perdamaian? Karena aktor-aktornya gak ada. Sedikit sekali orang yang menjalankan agama dengan baik. Anda tahu kota paling Islami di Indonesia menurut risetnya Ma'arif Institute? Denpasar. Kota paling bawah diantaranya Aceh. Padahal syariat Islam diterapkan di Aceh. Di Denpasar sampai ada mitos kalau Anda naruh sepeda motor di pinggir jalan kuncinya ditaruh itu gak hilang. Tapi di kampung saya Anda naruh sandal di masjid hilang. Bayangin tuh, apalagi motor. Sandal aja hilang di masjid. Padahal sandal saya itu kalau di masjid dulu dikasih tahu oleh ibu saya, pisahin tuh di ujung sana sama di ujung sana naruhnya. Yang satu pun dibalik. Itu masih hilang. Gimana mau jadi juru damai nih orang ini? Jadi juru kampanye itu, bukan juru damai. Jadi itu. Kemudian yang kedua, bagaimana peran pemuda? Riset PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2021 itu menyebutkan konten-konten digital yang digarap oleh anak muda tentang nilai-nilai agama yang moderat itu hanya menguasai 20% perbincangan di media digital. Sedangkan konten-konten yang radikal itu menguasai 63% perbincangan di media digital. Karena itu aja deh tugas kita sekarang. Bagaimana memanfaatkan gadget kita untuk menyebarkan nilai-nilai cinta, nilai-nilai perdamaian, nilai-nilai toleransi dalam agama kita masing-masing. Dengan target suatu hari kalau ada seorang ustadzah yang belanjaannya jatuh dan dibantu oleh seorang non-muslim atau tokoh agama lain, gak lagi viral video itu. Selama video-video bernuansa toleransi itu masih viral, berarti toleransi masih menjadi hal yang luar biasa, bukan hal yang biasa di masyarakat kita. Nah itu target kita. Anda misalnya di Semarang ada gereja dampingan sama masjid, foto share di media sosial. Kayak saya nih beberapa jam yang lalu nge-share nih di Instagram. Seorang anak pakai jaket SMK Katolik Kota Blitar tapi baca Yasin. Iya, artinya sampai hal-hal gini gak luar biasa. Itu target kita. Nah, kemudian soal penanya kedua, sholat. Iya. Saya gak yakin penanyanya itu sholat kayaknya. Makanya dia nanya. Biasanya sholat subuh kita itu ya jam 7, jam 8 gitu. Nah, soal gimana sih mengajak orang kepada
spesifik sholat dan secara umum kebaikan. Spesifik sholat atau secara umum dulu. Secara umum orang tidak akan mengikuti sesuatu yang dipromosikan sebagai kebaikan kalau dia tidak tahu apa nilai baik di dalamnya. Orang bahkan akan curiga dan menjauhi sesuatu yang dia tidak ketahui nilai di dalamnya. Sebagai contoh gini, Anda punya enggak satu ruang di rumah Anda yang jarang didatangi oleh Anda, dan Anda enggak punya banyak pengetahuan tentang ruang itu. Misalnya kalau saya gudang di rumah saya itu jarang saya datangi, sehingga kemudian muncul tuh pikiran-pikiran negatif tentang gudang itu. Di antaranya bahwa gudang di rumah saya itu banyak setannya. Karena kenapa? Karena saya enggak kenal gudang itu. Coba gudang itu didatangi tiap saat, nggak ada tuh asumsi-asumsi buruk tentang gudang itu. Kayak kuburan itu, kalau kuburan wali itu kan nggak banyak setannya di asumsi kita, karena didatengin terus tuh. Tapi kalau kuburan orang baik tapi tidak sering didatangi, maka kita anggap banyak setannya di sana. Takut kita paling tidak kepada hal itu. Karena itu, kalau mau ngajak orang kepada kebaikan, beri pemahaman dia tentang apa kebaikan yang ada di dalamnya. Masalahnya tentang sholat, kita selama ini hanya diajarkan tentang bagaimana cara sholat, tapi bukan apa makna sholat. Sehingga kita gak pernah betul-betul tertarik kepada sholat, karena tidak melihat apa asas kemanfaatan, kebaikan dan kebenaran yang ada di dalamnya. Karena kita cuma belajar tentang bagaimana cara sholat. Karena itu, terhadap semua hal positif yang ingin Anda ajarkan kepada orang lain, beritahu dia kenapa dia harus melakukan itu, apa hal positif, apa makna dibalik kebaikan itu. Kalau Anda hanya nyuruh, percuma. Yang kedua, ajakannya juga harus dengan cara yang baik, agar orang yakin bahwa lo orang baik. Ngajak kepada kebaikan dengan cara yang nggak baik, bullshit. Karena kebaikan tidak ada pada diri pengajaknya kok. Dan yang ketiga adalah kreatif tadi dalam mengajak kepada kebaikan dengan cara-cara yang kreatif. Di antaranya Nabi itu nggak punya murid, Nabi itu punyanya sahabat. Kreatif. Jadi diajak bersahabat, karena omongan sahabat biasanya lebih didengar dari omongan orang tua atau omongan guru. Dan terakhir soal kapan sahabat saya bangkit dari kubur. Nah itu saya kurang tahu juga, kayaknya ketika malam satu syuro aja nanti. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada narasumber kita pagi hari ini, luar biasa sekali antusiasme Mahesa juga terkait pemaparan materi dari beliau. Oleh karena itu izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih atas jawabannya juga Habib, dan izinkan saya untuk sedikit membacakan poin-poin penting atas pemaparan materi beliau. Beliau pernah mengatakan bahwa di Indonesia ini didominasi oleh pemuda dan pemudi Indonesia atau generasi muda kita sebut, dengan populasi sekitar 62%, luar biasa mendominasi. Dan tentunya sebagai bonus demografi yang cukup tinggi ini harusnya kita bisa memanfaatkan dengan baik, karena saya juga sedang ingat dengan salah satu kalimat yang pernah digaungkan oleh Bapak Proklamator mengenai berikan aku 1000 orang tua, maka akan aku cabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 orang pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Jadi memang sepenting itu peran pemuda di Indonesia untuk membangun negeri yang menjadi lebih baik lagi. Kemudian terkait juga dengan pembedaan antara siswa dan mahasiswa sebagai mahasiswa baru, mungkin ini bisa jadi bekal bahwa teman-teman seharusnya memiliki kemandirian dalam belajar lebih tinggi lagi. Karena tentunya kalian harus bisa beradaptasi dengan baik dan tentunya harus memiliki critical thinking yang cukup baik agar tidak memiliki teman yang seperti temannya Habib gitu ya. Oke, kemudian juga selain menjadi pemuda-pemudi yang baik, teman-teman juga harus ingat bahwa segala perjalanan apapun itu harus dibekali dengan iman yang juga cukup tinggi. Sekian dari poin penting yang bisa saya sampaikan. Untuk itu saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada pagi hari ini yang sangat luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Habib Hussein Jafar Al-Hadar.
Kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Iqbal yang telah membersamai kita pada pagi hari ini. Dan tentunya terima kasih kepada Mahesa yang sangat antusias mengikuti sesi talk show kita pada pagi hari ini. Namun sayang sekali sesi talk show kita pada pagi hari ini harus berakhir. Oleh karena itu, saya memohon maaf apabila ada tutur kata yang salah maupun perbuatan yang kurang berkenan. Saya Laila Putri Aulia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Saya kembalikan lagi kepada MC kesayangan kita. Silahkan.